الأهوال تنحسر بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزلت في مدحه السور ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النهار وما قد شعشع القمر ثم الرضا عن أبي بكر خليفته من بعده للدين ينتصر وعن أبي حمص الفاروق صاحبه وجل عثمان ذي النورين من كملت له المحاسن في الدارين والظفر كذا علي مع ابنيه وأمهما أهل العباء كما قد جاءنا الخبر سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة غرار وحمزة وكذا العباس سيدنا ونجله الحبر من زالت به الغيار والآل والصحب والأتباع قاطبة ما جن ليل الدياج أو باد السحر مع الرضا منك في عفو وعافية وحسن خاتمة ينقضي العمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. Masih menceritakan tentang keadaan orang-orang di surga dan akhlak mereka di dalamnya, yang mana di antara akhlak mereka tidak ada lagi yang mengatakan sesuatu yang sia-sia. Yang disebutkan Allah Ta'ala la yasma'una fiha laghwan wala ta'thima. Tidak ada lagi mereka mendengar di dalam surga laghwan, perkataan, perbuatan yang sia-sia, syai'an la yanfa', sesuatu yang tidak ada manfaatnya, wala ta'thiman, dan tidak juga sesuatu yang dosa. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya mengatakan wa minan nasi man ya'tasu alaihi ay yaqula al-Qur'anu imami li'annahu kana yatluhu wa la yatta'idhu bihi. Sebahagian daripada orang, daripada manusia, man ya'tasu alaihi ay yaqul al-Qur'anu imami. Sebagian manusia, ada sebahagian yang kesulitan ketika mengatakan Al-Qur'anu imami, bahwasanya Al-Qur'an adalah imamku, dalam arti panutan, dalam arti ikutan dalam menjalani ibadah kepada Allah Ta'ala, menjalani kehidupan di dalam dunia. Sebagian manusia kesulitan untuk mengatakan itu, dan itu merupakan pertanyaan setiap hamba di alam kuburnya ketika ditanya waman imamuka, siapa imammu, maka dia menjawab Al-Qur'anu imami, yang harusnya dijawab Al-Qur'anu imami, tapi kesulitan. Kata Imam Al-Qurtubi, kenapa? Li'annahu kana yatluhu wa la yatta'idhu bihi, karena dia membaca wa la yatta'idhu bihi, tapi tidak bisa mengamalkan, mengambil pelajaran daripada Al-Quran tersebut. Wala ya'mal bi awamirihi wala yantahi bi nawahi, dan tidak mengamalkan perintahnya dan tidak menjauhi segala larangan yang ada di dalam Al-Quran. Perintah Al-Quran
tidak dikerjakan, larangan Al-Quran dikerjakan, maka orang ini termasuk orang yang kesulitan untuk mengatakan Al-Quranu imami. Itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah. Kemudian ayat yang sampai kita kepada ayat yang sekarang, yaitu la yasma'una fiha lahwan wala ta'thima. Di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Ajibah, beliau mengatakan dalam ayat ini sepantasnya bagi setiap hamba untuk menjadikan akhlaknya di dunia seperti akhlaknya orang surga nanti di akhirat, yaitu tidak melakukan, tidak mengucapkan perbuatan yang mengandung dosa, tidak memperbuat perbuatan yang mengandung dosa. Di antara yang kita bahas semalam yaitu masih tentang ghibah, kemudian namimah, kemudian sesuatu yang lain yang sudah kita banyak bicarakan, beberapa perkataan, beberapa kisah. Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhu bersama para muridnya, bersama para sahabatnya yang lain, ketika beliau berjalan, maka melewati dengan seekor bangkai binatang yang sudah membusuk dan berbau. Maka Sayyidina Amr bin As berhenti untuk memberikan nasihat terhadap para sahabatnya yang ikut bersama beliau. Maka kata beliau, perhatikan bangkai binatang yang busuk dagingnya. Wallahi, kata beliau, demi Allah, seandainya kalian memakan ini bangkai sampai kenyang, itu lebih bagus daripada menggibah orang. Makan bangkai, kata Amr bin As, yang ada di hadapan lebih baik daripada kalian menggibah orang. Memberikan nasihat kepada para sahabatnya yang ikut bersama beliau. Kemudian di masanya Imam Malik bin Anas, seorang imam mazhab yang disebutkan la yufta fil Madinah, la yufta wa Malikun fil Madinah. Tidak ada yang berkesempatan memberikan fatwa ketika Imam Malik masih hidup di kota Madinah. Di masanya Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, seorang perempuan yang pekerjaannya, tugasnya memandikan seorang mayat perempuan. Seorang perempuan yang tugasnya memandikan seorang mayit perempuan. Nah, ini sudah tugasnya. Kalau mayitnya perempuan, maka yang memandikannya perempuan. Kalau mayitnya laki-laki, ya maka yang memandikannya laki-laki juga, ya. Dan ini termasuk sesuatu yang fardu kifayah di setiap kampung. Harus ada yang bisa memandikan mayit. Ketika keleda lagi, apa mandinya aja. Ya, kalau yang bisanya lagi, maka ini ya kan harus dicari dan disuruh belajar. Beberapa orang disuruh belajar, kemudian itu lagi yang diharapkan. Nah, ya kan. Ada juga kisah orangnya perantau, ya kan? Perantau datang ke kampung orang. Orang kampung mengira ini seorang yang alim karena perantau. Dan orang kampung ngarannya, ya kan, pedalaman. Belajar itu ya kurang. Kada tapi tahu cara memandikan mayit kayak apa, menguburkan mayit kayak apa. Datang orang yang sepertinya orang alim dan mereka menyangka orang alim. Ketika ada kematian, ternyata mereka orang kampung ini, ya kan, memandikan seadanya, tidak ada ilmunya, ya. Ya. Dikubuyakan, sabuni, ya, sampoi, sikat gigi, ya sudah. Ya. Kayak biasa orang mandi hidup juga, ya. Jadi orang mati kayak tujuannya. Ya.
Nah, jadi karena orang kampung ini merasa ada yang lebih tahu, jadi ketika ada yang kematian diserahkanlah kepada orang yang si perantau ini. Padahal orang perantau ini kada tahu juga cara memandikan mayit, tapi sangkaan orang kampung bagus. Akhirnya ketika mati diserahkan kepada sidin, pian masya Allah orang alim, pian aja nang memandikan mayit, kami mungkin masih banyak salahnya. Dicumi orang kan sudah tangan supan munnya pada kada tahu. Jadi dihakan aja. Soalnya munnya kada munnya bepadah kada tahu supan. Karena sudah dicumi orang tangan ya kan, dicumi orang macam-macam. Padahal kada tahu juga cara memandikan mayit ni kayak apa. Sudah diulahkan orang tempat pemandiannya di pinggir sungai. Ya, pinggir sungai. Bahalat juga berdinding juga. Ujar si perantau tadi sudah tinggalkan ulun mandi mayitnya sorongan aja. Nah ini curiga sudah orang kampung kenapa aja sorongan aja kan? Ini gara-gara kada tahu ilmunya tadi. Ya kan? Akhirnya orang kampung melihatkan ya kan? Si perantau ini masuk ke dinding ke dalam itu, akhirnya bingung juga, kayak apa cara mandikan mayit, mulai mana? Ya kan? Kubui ya, balik awak tenang si mayit, sekalinya gugur telingsir, gugur ke sungai, pastinya di sungai, akhirnya ya larutai, tapi orang kampung ada tahu tepaluh dingin sedin perantau ini kayak apa padah nih lawan orang kampung, pikir akhirnya sudah kayak aja pada keluar, masya Allah ujar si perantau, nang mayit tadi ini wali besar. Sampai saking wali besar wali kewaliannya nih, sampai malaikatnya dibawa ke langit katanya. Sampai malaikatnya dibawa malaikat ke langit, padahal gugur ke sungai. Ya Allah. Ini supaya menghindarkan tadi bang. Ya. Nah harusnya orang kampung ini apa? Ya. Yang harusnya kalau gugur ke sungai dicari ya kan, jangan dibiarkan, biar aja gitu. Buaya soal makannya sudah atau sangkut di manakah kena mati ya, busuk sorongan. Nah, aturannya kalau orang berilmu cari ambil kuburakan pulang ya. Nah, tapi ini orang kampung apa orang perantau tadi yang ngarannya kada berilmu tadi. Di masa Imam Malik bin Anas ya, ada seorang perempuan yang pekerjaannya memandikan mayit, yang dimandikannya mayit bebinian juga. Tetapi sayangnya ketika dia memandikan si mayit tadi, menggosok badannya si mayit sampai kepada badan-badannya, kemudian dia mengatakan dengan lisannya, wah ini perempuan, kayaknya perempuan yang sudah banyak berzina. Ini banyak sudah berzina ini kayaknya, ini banyak dipakai orang ini sudah kayaknya. Nah, ini kan menggibah. Kathiran ma zana hadzal farju, banyak sekali ini perempuan berzina. Setelah dia sampai kepada kulit si mayit itu, menyapu pas paharatan membersihi, akhirnya tangannya berikit, tangan si perempuan tadi berikit. Ada kau lagi dicabut, berikit. Bingung perempuan tadi, hingga orang-orang pun mendesak, ayo sudah waktunya kita keluarkan mayit, kita kapani, kita urusi, kita kuburakan. Akhirnya si perempuan mengadu, ini tangan berikit. Ya, tangan berikit kayak apa lawan si mayit. Nah, akhirnya mereka orang-orang yang berada di sekeliling si perempuan tadi, ya kah, si apa itu ahlul keluarga si mayit nih, minta isyarat, minta musyawarah, keputusan atau saran daripada ulama yang berada di kota Madinah. Sebagian ulama mengatakan di zaman itu kikis tangan si pemandian, si perempuan si memandikan tadi, kikis kulitnya, tapi jangan sampai dikikis kulit si mayit. Sebagian lagi mengatakan
kada yang dikikis tu kulit si mayit. Karena orang hidup lebih kan masih hidup ya. Mati itu sudah mati ya. Sebahagian pendapat sebagian ulama di zaman itu. Kemudian mereka akhirnya membuat keputusan, kita pinta keputusan akhir dengan Imam Malik bin Anas yang terkenal dengan mazhab Maliki. Kemudian mereka pergi kepada Imam Malik, kemudian Imam Malik mengetahui hal tersebut, kemudian mengatakan, coba mana pemandian tadi, si binian yang memandikan mayat tadi mana? Kemudian Imam Malik, ikam tadi memandikan itu, sebelum ikam memandikan atau pas ikam memandikan, apa yang ikam ucapkan? Kata pemandian tadi, ulun terucap, ini orang banyak dosa zina. Lalu kata Imam Malik bin Anas, hada qadhfun, ini adalah tuduhan menuduh orang berzina. Meskipun orangnya sudah mati. Ini tetap dihukumi qadhaf, yang mana orang yang menuduh orang lain berzina tanpa bukti, tanpa ada saksi, maka dicambuk 80 kali. Meskipun dengan orang yang sudah mati, kata Imam Malik. Maka pendapat kata Imam Malik, perempuan si pemandian tadi harus dicambuk sebanyak 80 kali. Akhirnya dicambuk pemandian si mayit itu sebanyak 80 kali, dan akhirnya lepas tangannya daripada mayit daripada jasad si mayit tadi. Itu terjadi di zaman Imam Malik bin Anas. Nah, jadi ketika memandikan orang itu juga harus dijaga, ditutupi apa yang ada, apa saja aib yang ada pada mayit, dan itu merupakan amanah terhadap setiap pemandian, ditutupi. Berbeda kalau si mayit ini adalah orang yang sesat. Orangnya sesat, menyimpang daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika terjadi sesuatu ketika dia meninggal, ini boleh saja diceritakan untuk mengetahui atau memperjelas tanda orang sesat akhir hidupnya seperti itu. Ada kejadian yang kada bagus, orang sesat meninggal, kemudian ketika dimandikan, apakah yang terjadi? Ya kan? Itu boleh saja diceritakan supaya memperjelas inilah orang sesat di akhir hidupnya. Waqala Ka'bul Ahbar, berkata oleh Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar, mungkin kita pernah sering mendengar Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar adalah nama seseorang, namanya Ka'bul Ahbar, orang Yahudi yang kemudian Islam setelah wafatnya Nabi. Berada dari kota Yaman, kemudian datang ke Madinah di zaman Sayyidina Umar, tapi setelah Rasul wafat. Datang dari Yaman, kemudian menghadap kepada Sayyidina Umar, kemudian masuk Islam. Dan sebelum dia menjadi Islam adalah seorang Yahudi yang ahlul kitab, yang sangat teliti, yang sangat mengetahui betul tentang kitab-kitab terdahulu, yaitu Taurat. Kata Ka'bul Ahbar, dan beliau menjadi seorang ulama juga daripada kalangan tabi'in, karena kada berdapat lawan Nabi, ya, cuma berdapat lawan sahabat. Kata seorang tabi'in ini, yaitu Ka'bul Ahbar, qara'tu fi kutubis sabiqin anna man mata taiban minal ghibati kana akhiru man yadkhulul jannah wa man mata musiran 'alaiha kana awwala man yadkhulun nar. Kata Ka'bul Ahbar, aku membaca di kitab-kitab yang terdahulu sebelum Al-Quran, bertulisan di sana, anna man mata taiban minal ghibah, orang yang mati dalam keadaan bertaubat daripada ghibah, dia bertaubat daripada ghibah, kana akhiru man yadkhulul jannah, maka dia akhir orang yang masuk surga, penghabisan orang yang masuk surga,
yaitu orang yang meninggal dalam keadaan bertaubat daripada ghibah, maka orang itu penghabisan orang yang masuk surga di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Wa man mata musirran 'alaiha kana awwala man yadkhulun nar. Dan orang yang meninggal tanpa taubat daripada ghibah, kana awwala man yadkhulun nar, maka dia adalah orang yang pertama masuk ke dalam neraka. Dan ini disebutkan kata Ka'bul Ahbar dalam kitab yang terdahulu sebelum Al-Quran. Al-Imam Sufyan bin Uyainah kata beliau, thalathun laysa lahum ghibah, al-imamul jair, al-fasiqul mu'linu bi fisqihi, wal mubtadi'u alladhi yad'u an-nas ila bid'atih. Kata beliau, ada 3 yang tidak ada meskipun kita menyebut tentang mereka yang tidak baik, maka tidak disebut ghibah meskipun ghibah dalam arti tidak mendapatkan dosa ghibah. Kita menyebut, mengungkit sesuatu yang tidak menyenangkan mereka, kita ungkit kepada orang lain, itu tidak dihukumi ghibah. Pertama, al-imamul jair, pemimpin yang zalim. Kita ungkit meskipun sesuatu itu tidak menyenangkan kepada pemimpin itu, maka kata Imam Sufyan itu bukanlah ghibah asalkan wujud. Kemudian al-fasiqul mu'lin bi fisqihi, orang yang fasik atau pelaku maksiat yang terang-terangan dengan kemaksiatannya, kita ungkit kepada orang lain, kita bicarakan kepada orang lain, maka itu tidak termasuk ghibah. Wal mubtadi'u alladhi yad'u an-nas ila bid'atih, kemudian orang ahlul bid'ah kita ungkit ke orang lain, maka itu juga tidak termasuk ghibah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri disebutkan bahwasanya ada yang datang kepada beliau kemudian mengatakan, wahai imam, pian ini digibah orang. Kata beliau, siapa? Si fulan. Kemudian beliau hadiahkan 1 talam kurma rutop. Kemudian datang yang menggibah itu, dikirim Imam Hasan Al-Basri ke rumahnya. Kemudian si laki-laki yang menggibah beliau datang lagi ke rumah Al-Imam Al-Hasanul Basri. Kemudian kata laki-laki yang menggibah Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai imam, ulun menggibah pian, tetapi pian memberi hadiah setalam kurma rutop pulang, ya. Lalu kata Imam Al-Hasan Al-Basri, iya, aku memberikan itu adalah bentuk balasan kebaikan yang sudah engkau lakukan terhadapku, yaitu menggibahku. Karena menggibah itu, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, sama dengan Ika memberikan kepadaku segala amal kebaikan engkau, maka aku ingin membalasnya meskipun tidak sebanyak apa yang engkau berikan terhadapku. Wa Ibn al-Mubarak, daripada Sayyidina Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, qala, beliau mengatakan, "Lau kuntu mughtaban ahadan laghtabtu walidayya li'annahuma ahaqqu bihasanati." Seandainya aku ingin menggibah orang, seandainya aja, ya, andai saja sudah, niscaya aku gibah orang tuaku. Niscaya aku gibah orang tuaku. Ini andainya aja. Walidayya. Kenapa? Li'annahuma ahaqqu bihasanati, karena orang tua itu lebih berhak mendapatkan kebaikanku, segala amal kebaikanku. Karena kan orang menggibah tadi, ya kan, sama dengan memberikan kebaikannya terhadap orang yang digibahnya. Ya. Jadi perkataan Abdullah bin Mubarak ini bukan dalam arti menyuruh menggibah orang tua, menggibah orang kuitan lah kada. Tapi ini andai saja. Kenapa? Dari pintangan orang tua kita itu lebih berhak menerima kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan.
Tapi ada juga mengatakan orang dalam kubur yang sedang disiksa bisa hilang siksaannya sebab orang banyak menggibahnya. Ya kan? Orang di kubur disiksa, hilang siksaannya bukan disebabkan tahlilnya kita, bukan disebabkan yasinnya kita, tapi disebabkan gibahnya kita atau gibahnya orang terhadap orang yang sudah meninggal. Bukan dalam artian ketika ingin kita memberikan pahala kepada orang di dalam kubur kemudian tahlil kita ganti dengan gibah. Datang ke kuburan, ya kan? Karena kada bisa bertahlil, kada bisa membaca yasin, paksa duduk di kuburan lalu menggibah. Nah ini kada ada. Ya kada bisa yasin, ya kada bisa tahlil, supaya memberikan pahala kebaikan, duduk aja di kubur, ambil tasbih, gibahai, gibah sampai 100 kali kan pahalanya. Aduh. Itu kada. Karena yang namanya hukum gibah ya tetap diharamkan. Ya meskipun niatnya tadi baiklah untuk mengirimkan pahala. Tapi niat yang baik tidak bisa merubah sesuatu yang haram menjadi halal. Walidayya. Kalimat walidayya berarti kedua orang tua. Seorang ulama namanya Habib Kazim As-Segaf di kota Tarim. Kata beliau, perkataan atau kalimat walidayya ketika dibaca setelah waladhdallin, Rabbighfirli wali walidayya, ya kan? Nah, kalau imam sedang membaca waladhdallin, maka yang membaca Rabbighfirli wali walidayya itu imam aja. Tapi kalau sudah makmum yang baca Fatihah, baru makmum baca Rabbighfirli wali walidayya. Kata Al-Habib Kazim ini, ketika kalimat Rabbighfirli wali walidayya dalnya fathah, maka ampunan itu dikhususkan untuk kedua orang tua kita aja. Tapi ketika dalnya dikasrohkan, Rabbighfirli wali walidayya, dalnya kasroh, maka kata beliau masuk kedua orang tua kita, dua kakek nenek kita, datuk kita sampai ke atas. Jadi memintakan ampun untuk pedatuan paling orang tua sampai paling atas. Itu kalimat walidayya, kemudian walidiyah. Jadi kalau walidayya dua orang aja, kalau walidiyah maka itu sampai ke atas, dari orang tua kita sampai ke atas. Maka bagus ya kan, ketika dibaca kasrah artinya kita memintakan ampun sampai ke atas, sampai ke atas. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menyebutkan bahwasanya ada ghibah yang dibolehkan menurut syarak. Ghibah yang dibolehkan menurut syarak. Jadi itu mengungkit seperti yang disebutkan juga tadi oleh Imam Sufyan bin Uyainah. Ini Imam Nawawi menambahkan lagi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Pertama, kata beliau, at-tadallum, orang yang dalam keadaan teraniaya kemudian mengadukannya kepada orang yang berhak, kepada sultan atau yang mempunyai kekuasaan untuk menangani penganiayaannya. Maka kada kawa kalau kada diungkit apa aniayanya, meskipun itu termasuk gibah tapi itu tidak mendapatkan dosa gibah. Itu sudah disebut gibah tapi gibah yang dibolehkan. Kemudian al-isti'anah ala taghyiril munkar wa raddil 'asi ila shawab.
Kemudian satu perantara untuk merubah kemungkaran atau merubah pelaku maksiat kepada jalan yang benar, maka kita laporkan kepada orang yang punya wewenang, ini kemungkarannya kayak ini. Itu kan gibah, tapi gibah dibolehkan. Atau pelaku maksiat kayak ini kan. Nah, tetapi kita padahkannya lawan siapa? Lawan orang yang mempunyai wewenang atau permusyawaratan tadi. Ketika kita memadahkan kepada bukan orang yang punya wewenang, maka dan tidak punya tujuan untuk merubah kemungkaran, kemudian kita ungkit itu, maka itu termasuk gibah yang diharamkan. Tapi ketika punya maksud untuk merubah kemungkaran atau merubah keadaan yang tidak bagus itu, maka itu gibah, tapi gibah yang dibolehkan, dan kita melaporkannya kepada orang yang mempunyai kewenangan. Kemudian al-istifta, meminta saran kepada orang yang berhak memberikan saran, orang tua, sesepuh, tentang misalnya kata beliau, zalamani abi, seseorang datang kepada sesepuh, orang yang sudah punya pengalaman, dengan ucapannya meminta saran, ayahku sudah menzalimiku, menganiayaku, apakah penganiayaannya itu pantas dilakukannya, dan bagaimana caraku lepas dari ayahku tersebut. Misal kata Imam Nawawi, kemudian pasti ditanya apa aniayanya. Nah, itu tentang berkaitan tentang yang menganiaya ini, minta saran. Maka ini boleh gibah yang dibolehkan. Tetapi ketika kita datang meminta saran, maka jangan disebut orangnya, disebut namanya. Seperti dicontohkan Imam Nawawi, ma taqul fi rajulin aw syakhsin aw zawjin kana min amrihi kada. Seperti dia mengatakan kepada orang yang dia pinta sarannya itu, dengan ucapannya, bagaimana pendapat pian tentang ada seorang laki-laki atau seorang suami atau seorang istri. Nah, ini kan kadang menyebutkan istrinya dia atau ayahnya dia, tapi tentang ayah seseorang atau istri suami. Kana min amrihi kada, orangnya seperti ini, tapi kadang menyebutkan orangnya. Untuk meminta saran, maka boleh gibah yang dibolehkan. Kata Imam Nawawi, ketika menentukan menyebutkan orangnya boleh atau kada, boleh juga ajar Imam Nawawi, tapi yang paling bagus kalau sudah hasil yang didapatkan daripada saran yang kita pinta sarannya sudah jelas saja, maka yang lebih afdal tidak usah menyebutkan orang tertentu. Kemudian yang keempat kata Imam Nawawi, tahdhirul muslimin minasyarr wa nasihatuhum, memberikan kewaspadaan untuk kaum muslimin dan memberikan nasihat terhadap mereka daripada sesuatu yang jahat dan para pelakunya. Dan ini banyak, di antaranya di zaman dahulu ketika para sahabat menyampaikan hadisnya Nabi kepada tabi'in, kemudian tabi'in menyampaikan hadisnya Nabi sampai ke bawahnya lagi sampai ke zaman kita, maka dalam pengambilan hadis mereka sangat memeriksa atau mengorek orang yang akan mereka ambil hadisnya Nabi. Itu di zaman dahulu, mereka melihat ini orangnya amanah, ini orangnya pendusta, ini orangnya sifatnya begini. Ketika mereka tahu ini orangnya sering berdusta, meskipun dia menghafalkan hadis daripada Nabi, maka mereka tidak mengambil hadis daripada orang yang terkenal dengan sifatnya pendusta. Atau yang lain,
sebagainya. Jadi banyak yang tahu. Ketika banyak yang tahu, maka mereka tidak mengambil hadis dari orang tersebut untuk menjaga kemurnian, keaslian hadis Nabi. Kemudian dalam permasalahan biasanya orang datang ke kita, bagaimana orang tersebut ulun hendak menjadikannya minantu ulun atau menjadikannya bini ulun, laki ulun. Maka orang ketika datang kepada kita atau datang kepada pian, kayak apa pendapat pian? Nah, pian apa yang pian tahu, maka pian wajib memberikan informasinya. Ini ketika musyawarah, ketika apa yang pian tahu ya, tentang calon orang ini, maka pian wajib menyampaikannya, dan itu meskipun dihukumi gibah, tapi itu gibah yang dibolehkan. Tapi dengan niat tadi apa? Nasihat terhadap orang yang minta saran, yang minta musyawarahnya kita, tidak untuk memalingkan orang itu, tidak didasari dengan hasad supaya kada kawin dipadahkan lalu dipadahkan sesuatu yang kada baik, yang kada. Kemudian ketika melihat seseorang yang penuntut ilmu atau santri pondokan menuntut ilmu kepada orang yang ahlul bid'ah atau orang yang sesat, maka kita jelaskan ini orang yang sesat. Itu kan gibah juga, tapi gibah yang dibolehkan. Tapi ya dengan syarat tadi murni untuk memberikan nasihat terhadap orang itu, bukan untuk supaya orang banyak orang kada lagi datangan godas idin. Tapi kita kena tahu kita itu sesat orangnya, maka kita berikan kepada yang belajar kepada orang itu tentang kebid'ahannya atau kesesatannya. Kita datangi, itu dihukumi gibah, tapi gibah yang dibolehkan. Di antaranya lagi ketika ada seseorang yang mempunyai wilayah kekuasaan, punya organisasi, ketika dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik, ada kecurangan, ada keganjilan, organisasi misalnya koperasi, apalagi urusan di bank atau di mana-mana lah, bank syariat, bosnya, atasannya tidak menjalankannya dengan bagus. Gambarannya pertama, mungkin dia tidak pantas menerima kepemimpinan itu, atau orang yang menerima kepemimpinan itu orangnya fasik atau orangnya dungu, mughafal. Maka bawahannya atau orang yang mengetahui keadaan pimpinan tersebut, dia ungkit kepada yang lain, maka itu gibah, tapi gibah yang dibolehkan. Hingga supaya apa? Supaya diganti dengan orang yang lebih bagus kepemimpinannya, kata Imam An-Nawawi. Nah, dilaporkan, bisa juga kata Imam Nawawi, dilaporkan lagi kepada orang yang lebih tinggi pimpinannya supaya dilengsarkan, kemudian diangkat orang yang lebih pantas. Atau kita melaporkan kepada atasannya tersebut untuk atasan tersebut lebih berhati-hati kepada orang yang pimpinan yang di bawahnya, ataupun untuk memberikan nasihat untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang kelima, ayyakuna mujahiran bi fisqihi aw bid'atihi kal mujahir bi syurbil khamri wa musadaratin nas. Kemudian yang kelima, ketika ada orang yang pelaku maksiat, seperti yang juga dikatakan oleh Imam Sufyan bin Uyainah tadi, pelaku maksiat yang terang-terangan, kemaksiatannya terang-terangan, kita ungkit kepada orang lain, kita ungkit ke anak-anak kita, kita ungkit ke orang tua kita. Tujuannya tadi apa? Ya tadi supaya menghindarkan daripada mengikuti jejak mereka. Itu gibah, tapi gibah yang dibolehkan. Kemudian yang keenam, ketika seseorang itu sudah punya gelar dan gelar itu dia
senangi dan dia nyaman aja dan dia akui, dia punya gelar dan dia senang, maka itu bukan dihukumi ghibah lagi. Contohnya kata Imam Nawawi, kal a'mash wal a'raj wal asam wal a'ma wal ahwal. Terkenal dengan misalnya Tadung. Tadung. Siapa orangnya? Mencari siapa? Mencari Tadung Najar. Itu kan sesuatu yang kalau orang biasa ghibah. Tapi kalau inya senang aja dikiau Tadung atau dikiau pincang, dikiau longor, dikiau macam-macam, inya senang aja, maka tidak dihukumi ghibah. Tapi kalau inya kada senang, itu yang dihukumi ghibah. Di antara dalil yang membolehkan hal tersebut, kata Imam Bukhari, ketika seorang laki-laki yang terkenal dengan kemaksiatannya di zaman Rasul, yang terkenal dengan kemunafikannya, ketika datang lewat kepada Rasulullah, kemudian datang bertamu kepada Rasulullah, kata Rasulullah kepada para keluarganya, "Idzanu lahu bi'sa akhul ashirah." Sudah terima orang itu datang ke rumah kita, dia itu bi'sa akhul ashirah, termasuk orang yang tidak baik. Ini Rasul mengatakan seperti itu terhadap para keluarganya, mengingatkan supaya tidak mengikuti orang yang tersebut. Maka hadis ini kata Imam Nawawi, ihtajja bihi al-Bukhari fi jawazi ghibati ahli al-fasadi wa ahli ar-riyab. Satu dalil membolehkan ghibahnya orang yang fasad, orang yang pelaku maksiat, orang yang tidak mempunyai keimanan, pelaku maksiat, wa ahli riyab, dan orang yang punya keraguan iman di dalam hatinya. Dihukumi ghibah, tapi ghibah yang dibolehkan. Sayyidatuna Aisyah juga meriwayatkan Rasulullah bersabda, "Ma adhunnu fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina syai'an." Ketika dua orang munafik datang kepada Nabi, kemudian beliau mengatakan kepada keluarganya, "Ma adhunnu fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina syai'an." Dua orang ini, kata Nabi, orangnya jahil terhadap agama Islam. Dan itu kan termasuk ghibah, tapi ghibah yang dibolehkan mengingatkan kepada keluarganya jangan mengikuti jejak orang itu. Kemudian Sayyidah Fatimah binti Qais, sahabat perempuan, meminta saran kepada Nabi tentang dua orang laki-laki yang hendak melamar beliau, yaitu Sayyidah Fatimah binti Qais. Meminta saran, kemudian meminta pilihan, dan meminta pilihan itu kita tidak tahu, yang dipintai saran tidak tahu kecuali yang meminta saran melaporkan tentang keadaan lelaki yang hendak melamarnya itu. Kemudian si Fatimah binti Qais ini melaporkan sedikit tentang dua orang laki-laki yang ingin melamar Fatimah binti Qais, seorang janda. Lalu kata Fatimah mengatakan kepada Nabi, ada dua orang wahai Rasul, yaitu namanya Abul Jahmi, kemudian Muawiyah. Mereka berdua ingin melamar ulun, tetapi ulun bingung. Kayak pasaran pian, kalau Abul Jaham, kalaunya Muawiyah, fasu'lukun la malalahu, hendak melamar ulun, dan ulun ini seorang janda. Muawiyah ini orangnya tidak punya harta, miskin. Ini kan ghibah juga. Wa amma Abul Jaham fala yad'ul 'asa an atiqihi. Kalaunya Abul Jaham, ada yang mengartikan fadarrabun lin nisa, orangnya senang bertindak sewenang-wenang. Ada juga yang mengatakan kathirul asfar, banyak tidak berada di rumah, banyak merantau. Ulun bingung wahai Rasul, yang mana ulun terima antara dua orang ini? Hingga akhirnya Rasul memberikan saran jangan diterima kedua-duanya. Rasul memberikan pilihan yang lain. Ada pilihan Rasul, Usamah bin Zaid. Nah, ini meminta saran, ini boleh juga meskipun itu dihukumi ghibah, tapi ghibah yang dibolehkan.
Kemudian kita lanjutkan lagi insyaallah minggu depan wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan kita diampuni Allah taala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dikabulkannya segala hajat kita dunia dan akhirat, diberikannya kita hasanah khatimah indal maut. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم